Baik. Selamat siang Ananda kami semua. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Pak. Sehat semua kan, Nak? Sehat, Pak. Sehat, Pak. Sudah sarapannya tadi pagi, Nak? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya. Mari kita bersatu dalam doa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Saya membawakan doa dalam agama Katolik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat dan penyertaan yang masih Kau berikan kepada kami, hingga pada pagi hari ini kami dapat melakukan Zoom meeting. Tuhan Yesus yang baik, guru kami Bapak Adi Sinarmata akan melaksanakan PPL 3 PPG. Berkatilah kegiatan ini Tuhan agar dapat berjalan dengan baik dari awal hingga akhir. Tuhan buat kami. Oke, Bapak mulai dari Diwanto Sitanggang. Hadir, Pak. Agus nak go. Ari Daniel. Hadir, Pak. Agus nak. Bernarda Sinurat. Hadir Pak. Ya, mimpin dua tadi ya. Advent Sitorus. Hadir, Pak. Oke, Agus nak. Feby Sirait. Hadir, Pak. Oke. Aryono Sinabang. Pancasila. Pancasila. Satu. Tuhan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Dalam permusyawaratan perwakilan Lima. Keadilan sosial. Nak kamu jelaskan dulu nak sedikit pembelajaran kita minggu yang lalu sebelum kita lanjut nak materi kita untuk pada siang hari ini. Silakan nakku. Oke, Pak. Baik, Pak. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi, lompat jauh itu merupakan salah satu yang termasuk ke dalam atletik. Jadi sedikit mengenai atletik itu terbagi menjadi 4 cabang, yaitu jalan, lari, lompat, lempar. Dan lompat jauh ini merupakan nomor dari lompat. Nah, lompat jauh ini adalah gerakan melompat dengan tumpuan satu kaki untuk mendapatkan jarak sejauh-jauhnya. Nah, ada 4 teknik dasar yang harus dikuasai dalam lompat jauh ini. Yang pertama itu adalah teknik dasar awalan. Nah, awalan dalam lompat jauh di mana kita mengambil ancang-ancang berlari sebelum nantinya akan menang. Bagus nakku. Kasih dulu aplaus dulu untuk Ari Daniel dulu nak. Tepuk tangan dulu semua nakku. Bagus. Ya, harus seperti itu ya naknya. Ternyata Ananda semua masih mengingat nak. Mengingat pembelajaran kita minggu yang lalu nak. Bapak bangga nak sama kalian. Bapak bangga nak. Oke, jadi untuk pembelajaran yang lain juga seperti itu ya naknya. Oke. Nah, tidak usah Bapak tanya orang yang lain. Akan dulu nak. Permainan bola voli adalah permainan yang menggunakan bola yang biasanya terbuat dari karet atau kulit. Baru permainan bola voli ini terdiri dari 2 tim, di mana masing-masing tim terdiri dari 6 orang pemain. Baru lapangannya itu Pak dipisahkan oleh net. Jadi tujuan permainannya ini memasukkan bola ke lapangan lawan kita Pak. Baru permainan ini terdiri dari 2 babak, di mana setiap babak itu terdiri harus mencapai 25 poin Pak. 5 poin bola yang dimasukkan ke lapangan lawan Pak. Oke, itu saja nak. Silakan nakku. Cara melakukan passing bawah adalah sebagai berikut. Yang pertama, berdiri dengan kedua kaki, dibuka selebar bahu dan lutut teguk. Kedua, Cukup. Oke. Jadi kita kupas yang pertama dulu nakku. Oke, Bapak mau mengajak dulu Ananda berpikir hots dulu, berpikir tingkat tinggi. Jadi cara melakukannya itu nak di sini nak yang pertama itu berdiri dengan kedua kaki, berdiri dengan kedua kaki ya. Dan kaki bisa dibuka selebar bahu nak, bisa selebar bahu dan lutut ditekuk. Kira-kira nak siapa dulu yang bisa menganalisis nak ini kenapa lutut harus ditekuk? Ayo berpikir dulu nak, bayangkan dulu, ilustrasikan dulu di otakmu nak. Kenapa berdiri dengan kedua kaki, kaki dibuka selebar bahu dan lutut ditekuk?
Nggak usah malu-malu nak. Salah Ya, Pak. kita diskusikan. Oke, silakan Arina. Coba dulu kamu analisis dulu ini. Mengapa lutut ditekuk mengapa kita berdiri dengan lutut ditekuk itu Pak? Karena nanti kita akan memukul bolanya itu ke arah depan, biasanya ke arah depan atas kita. Nah, saat kita melakukannya dengan kaki ditekuk, saat kita akan memukulnya nanti, kita harus mengangkat atau meluruskan lutut kita. Dan dengan memikul lutut itu, kita mendapatkan dorongan, sehingga pukulan yang kita akan lakukan jauh lebih baik, Pak. Oke, selamat pagi nak. Ketemu lagi dengan Bapak Adi Simarmata, Guru Pendidikan Jasmani Olahraga Kesehatan SMA Negeri 1 Sidikana. Oke, materi kita pada hari ini yaitu permainan bola voli dengan submateri passing. Oke, perlu sedikit Bapak jelaskan nak, passing itu ada dua, yaitu passing bawah dan passing atas. Oke, kita kupas materi yang pertama yaitu passing bawah. Nah, lihat gambarnya nak. Diperhatikan nak, saat melakukan passing bawah, posisi tangan itu nak harus sejajar. Harus sejajar, dan pergelangan tangannya itu nak, jari-jari, kedua jari-jari jempol ini juga harus sejajar. Jadi jangan seperti ini ya nak ya. Kenapa tidak seperti ini? Karena kita nanti mengontrol bola akan susah. Jadi kedua ujung jari jempol harus sejajar. Mau dilipat seperti ini pun bisa, mau dilipat seperti ini pun bisa. Terus yang selanjutnya nak, tangan harus lurus, jangan bengkok. Kalau bengkok nanti nak saat melakukan passing, bolanya akan ke belakang. Terus saat melakukan passing nak, tangan tidak boleh lewat dari bahu, harus sejajar nak. Nah, kalau ketinggian nanti dia bolanya tidak akan terkontrol ataupun bolanya akan jauh ke belakang. Oke. Tahap yang pertama nak saat melakukan passing, tahap yang pertama yaitu kedua kaki juga agak sedikit dibengkokkan. Oke. Kedua tangan lurus ke belakang. Saat melakukan passing nak, tangan kaki diluruskan beserta tangan diayun. Mati maju. Seperti ini nak. Oke, perhatikan nak posisi tapak itu nak. Ketiga. Oke, kaki di depan juga seperti itu nak. Nah, baik mengambil bola dari samping nak. Baik mengambil bola dari samping kiri. Nah, begitu juga dengan dari mengambil bola dari belakang nak. Oke. Pas dia seperti ya, tinggal perkenaan bolanya nak tuh. Jadi jangan nak terlalu jauh. Jadi harus pas dia di pergelangan tangan. Oke, untuk lebih jelasnya lagi, Bapak akan mempraktikkan. Perhatikan nak. Oke, posisi kaki juga agak sedikit ditekuk nak. Saat melakukan passing, kakinya diluruskan. Oke. Lagi. Oke. Teknik passing atas. Cara selanjutnya adalah melambungkan bola ke atas, kemudian passing bawah dengan kedua lengan. Ini dilakukan jika cara pertama sudah dapat dikuasai dengan baik. Pelaksanaan pembelajarannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, berdiri dengan kedua kaki, dibuka selebar bahu, dan lutut ditekuk. Yang kedua, rapatkan dan uruskan. Dilihati. Oke, ya. Jadi nak, di tahap yang kedua ini yaitu nak passing atas nak. Sama pelaksanaannya seperti passing bawah. Cuman kalau passing bawah itu kita laksanakan nak, ketika kita mengambil bola dari bawah. Tapi passing atas kita laksanakan nak, ketika kita mengambil bola dari atas kepala. Jadi hasilnya itu nanti nak, passing kita itu atau operan kita kepada kawan kita saat kita melakukan passing atas, lembut dia nak. Jadi tahapannya itu sama ya nak, ya seperti passing bawah yang kita kupas tadi. Ya, kaki juga ditekuk nak. Jadi tujuannya itu nak ditekuk nanti saat kita melakukan gerakan passing, kaki diluruskan, kita mendapatkan tenaga tambahan. Oke, paham nakku sampai di sini? Paham Pak? Oke, Pak. lanjut nakku, dilihati, bacakan PPT.
Perhatikan gambarnya. Fase yang kedua yaitu passing atas. Sama seperti passing bawah, nak. Cara melakukan passing atas itu, nak, kaki juga agak ditekuk. Dan tangannya di atas membentuk segitiga. Tangannya jangan rapat, nak. Jangan rapat ya. Tetapi harus agak sedikit dilonggarkan. Nah, dan tangannya itu, nak, jangan tegang. Jangan tegang dia. Jadi agak rileks dia. Rileks dia. Oke. Ada 3 tahap ya, nak ya. Tahap yang pertama, nak, tangan di atas. Yang kedua, kaki ditekuk. Oke, tahap yang ketiga, nak, kaki yang ditekuk diluruskan. Nah, dan kaki dan tangan didorong ke atas. Melakukan passing atas seperti ini, nak. Nah, seperti ini. Oke. Untuk lebih lengkap lagi, nak, untuk lebih jelas lagi, perhatikan video berikut ini ya, nak ya. Perhatikan. Passing atas biasa digunakan untuk menjangkau bola yang berada di atas kepala. Lebih sering juga digunakan oleh pemain dengan posisi sebagai tosser atau pengumpan. Untuk posisi awalnya, kalian berdiri tegak dengan lutut sedikit ditekuk. Kemudian, angkat kedua tangan ke atas dengan telapak tangan terbuka ke arah depan dan siku sedikit ditekuk. Pandangan kalian ke atas mengikuti arah datangnya bola. Pada saat perkenaan, posisi telapak tangan seperti pada video. Gunakan 3-4 jari untuk melakukan sentuhan terhadap bola. Jangan gunakan telapak tangan ya. Saat bola bersentuhan dengan jari-jari, dengan segera lakukanlah dorongan terhadap bola dengan cara meluruskan kedua tangan serta meluruskan Kedua, nak, passing atas dan passing bawah. Jadi ingat, nak, kata kuncinya, nak, saat melakukan passing bawah, tangan harus dirapatkan. Kalau longgar nanti, nak, bolanya bisa bolong kena perut kita. Kata kunci yang kedua, ibu jari, nak, ibu jari harus sejajar. Oke. Dan kakinya ditekuk. Saat kita melakukan passing, nak, diayun dari bawah bersamaan dengan kaki yang ditekuk tadi diluruskan supaya mendapat tambahan tenaga. Ah, gitu juga di passing atas, nak. Cuman kalau bedanya di passing atas untuk mengambil bola dari atas. Nah, ini biasanya dikerjakan. Ya, hati-hati benar. Ya, kita lihat benar. Atlet benar. Lando benar. Leono salah. Iya. Benar. Ya, dia di peringkat pertama dokter tiga. Surga, terima kasih buat segala berkat yang telah berikan kepada kami Bapak. Kami telah selesai melakukan pembelajaran PJOK kami Bapak, dan apa yang telah kami pelajari dapat kami ingat dan dapat kami terapkan Bapak. Bapak, buat pandemi yang terjadi di negara ini, karena segera lenyap Bapak agar kami dapat melakukan aktivitas kami dan melakukan pembelajaran dengan tatap muka Bapak. Di Bapak, buat guru-guru kami, keluarga kami di mana mereka berada Bapak, kami menyerahkan segalanya kepada Bapak, berikanlah mereka kesehatan, panjang umur dan sukacita Bapak. Terima kasih Bapak, di dalam nama anak Kristus kami berdoa untuk syukur. Amin. Amin. Ya, terima kasih anakku ya. Terima kasih atas waktunya.